channel ini. 1, 2, 3. Subscribe aja di bawah guys. Jangan lupa. Thank you so much. I love you. Juga digugurkan Allah. Makanya kalau ada kesempatan orang yang sakit, disitulah kesempatan kita untuk melihat dosa orang yang sakit diampunkan Allah, dosa kita yang lihat juga diampunkan oleh Allah. Cuma doa jelek jangan. Banyak yang sakit, ya dosaku juga diampunkan oleh Allah. Itu yang tak boleh, kan begitu? Nah, jadi intinya apa? Ada orang sakit yang memusuhi Rasulullah, Rasulullah tetap datang. Karena akhlak yang begitu hebatnya ditunjukkan Rasulullah, orang kafir yang membenci Rasulullah, yang menghina Rasulullah dan bahkan yang meludah Rasulullah, akhirnya apa? Terkesima dengan akhlak yang ditunjukkan Rasulullah. Nah, ketika dia terkesima, dia langsung mengucapkan syahadat di hadapan Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini termasuk salah satu akhlak yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Biar orang benci kepada Rasul, tapi Rasulullah tidak balas dengan kebencian. Sama juga dengan kita. Biar orang memusuhi kita, tapi jangan kita balas juga dengan permusuhan. Kira-kira bisa nggak, Bu? Hah? Bisa nggak? Insyaallah. Dengar nama kita disebut orang aja panas telinga kita. Anda dengar belum? Sekolah itu katanya. Belum. Tak kusangka. Ada tak kusangka tadi sampai di telinga kita, panas telinga kita dengarnya. Biar aja nanti pulang ku datang dia tahu dia. Pikirnya ku kaleng-kaleng apa katanya. Iya kan? Jangan. Nah, bahwa ingat, setiap orang memfitnah yang tak baik kepada kita itu kembali kepada dia. Makanya kalau ada orang memburuk-burukkan kita, keburukan kita itu kembali kepada dia. Nah, kalau seandainya kita diceritakan oleh orang lain kebaikan, toh kebaikan itu juga kembali kepada kita. Makanya rajin mendoakan orang lain dengan doa yang baik. Ada tetangga kita sakit, ya Allah sehatkan tetanggaku. Ada tetangga kita yang sulit, mudahkan urusannya. Kenapa? Karena setiap kita mendoakan orang lain, kata Rasulullah, doa itu justru kembali kepada orang yang mendoakan. Maka jangan pernah melakukan kejahatan kepada orang lain, karena perbuatan jahat itu akan kembali kepada kita, kata Rasulullah. Jadi ibu-ibu orang tua kami, harapan kita apa? Kalau memang kita cinta dan sayang kepada Rasulullah, tunjukkan sayang kita kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Misalnya ada masjid yang sedang dibangun, jangan hanya sebatas mari berimpak. Tapi kita berimpak malas. Ibu, kalau seandainya saya katakan ibu-ibu harus sholat, marah nggak ibu? Tidak. Ibu-ibu harus patuh sama suami, marah nggak ibu? Marah ibu, saya bilang ibu harus patuh sama suami, marah nggak? Tidak. Tapi kenapa orang marah ya pada waktu zaman jahiliyah orang-orang kafir memusuhi Rasulullah? Intinya karena kepentingan mereka diganggu oleh Rasulullah yang tadinya mungkin perbuatan maksiat merajalela. Kata Nabi, jangan kalian berjudi, berdosa. Kan begitu kan? Jangan kalian berzina, tidak baik, itu perbuatan dosa besar. Maka ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, maka orang-orang yang tadinya terbiasa melakukan perbuatan maksiat marah mereka. Kenapa mereka marah? Karena hobinya diganggu. Jadi hari ini juga seperti itu. Kalau ada orang yang marah, ya kan? Ketika kita mengingatkan mereka, kenapa mereka marah? Karena mereka merasa kepentingannya diganggu. Nah, itulah intinya. Tapi kalau hanya sebatas mari kita sholat, mari bayar zakat, mari puasa, ibu nggak akan marah. Kuat sekalipun mengatakannya orang nggak marah. Tapi coba kita mengingatkan orang, kau udah buat salah, ya tinggalkan itu. Nah, dia pasti akan marah kepada kita. Maka konsekuensinya apa namanya? Qul haqqa walau kana murah, mengatakan yang baik itu adalah pahit. Mengatakan yang baik itu resikonya orang benci kepada kita, dan resiko ini sudah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Kalau kita mengingatkan orang lain tentang kebaikan, kebenaran atau kesabaran, belum tentu orang lain itu bisa menerimanya dengan lapang dada. Bisa jadi orang justru tidak suka atau benci kepada kita. Maka jangan pernah kita apa namanya ibu-ibu ya apatis, tak peduli. Ada tetangga kita berbuat maksiat, bisa jadi mohon maaf kita tahu ya selama ini dia sendirian, tiba-tiba ada orang lain dibawanya masuk ke dalam rumah. Lantas kita sebagai tetangga, orang bukan aku kok yang buat dosa, dia urusannya sama Tuhan. Oh, nggak boleh. Dia yang buat dosa, dia yang berbuat maksiat, tapi nanti kalau datang bala atau musibah, apakah hanya sama dia? Tidak, tapi satu kampung kita kena. Itulah namanya subhan. Jadi kewajiban kita apa? Kalau ada orang yang berbuat maksiat yang jelas-jelas ada di depan mata kita, maka harus kita ingatkan. Tidak boleh
Jangan, kan begitu yang bisa kita buat. Maka Rasulullah mengatakan yang punya kuasa harus dirubahnya dengan kekuasaannya. Yang tidak bisa dengan kuasa, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Tak berani, garang kali orangnya. Nanti kalau ku ingatkan marah dia sama aku. Enggaklah, cukup dengan hati saja. Wa huwa adhaful iman, kata Rasulullah. Maka ini adalah iman yang paling lemah. Jadi ibu-ibu orang tua kami, bagaimana kita menyikapi hari ini apa yang terjadi, ya kan? Jujur saja, saudara kita yang kehilangan anak di sana belum juga dapat, ya kan? Kita serahkan saja kepada Allah. Mudah-mudahan ya anak-anak tersebut dalam keadaan hidup. Kan begitu. Andai kata itu terjadi pada kita, kita juga tidak tahu apa yang bisa kita perbuat. Tapi yakinlah apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa mereka yang dicoba oleh Allah? Karena Allah tahu mereka sanggup menerimanya. Kenapa bukan anak kita? Karena kalau seandainya anak kita yang hilang, Allah tahu kau nggak sanggup. Makanya orang itu yang Allah berikan cobaan. Nah, jadi setiap sesuatu musibah yang terjadi pada diri kita, karena Allah tahu kita bisa menerimanya dengan ikhlas. Nah, jadi ibu jangan langsung berburuk sangka kepada Allah, ya jangan, nauzubillah min zalik. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inna zanni abdi bi. Bagaimana sangka hambaku kepadaku, begitulah yang kuberikan kepada dia. Ibu buruk sangka kepada Allah. Beras di rumah tinggal 5 kilo, kurasa payah nambah jadi 6 kilo. Ya kan? Ibu berarti sudah buruk sangka kepada Allah. Kemana-mana sudah berusaha juga nggak dapat. Minjam sana, minjam sini juga nggak dapat. Terakhir ibu sadar diri, oh rupanya aku sudah buruk sangka kepada Allah. Ku bilang macam mana? Payah dapatnya beras tambahan dari 5 kilo ini. Betul, Allah buat payah. Tapi coba kita berbaik sangka kepada Allah. Beras di rumah 5 kilo, tapi harta segala benda macam di dunia ini, itu yang memberikan adalah Allah. Yang punya rezeki adalah Allah. Kuasa segala sesuatu ada pada Allah. Intinya apa? Kita sebagai manusia harus berusaha. Maka tetap berbaik sangka. Ibu letakkan setelan di muka rumah, ibu jual tape, ibu jual tebu, atau apapun yang ibu letakkan di sana, itu termasuk bagian daripada usaha. Allah tidak tidur. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Inginnya kita apa? Rumah besar, lembu banyak, mobil mewah, suami gagah, ganteng, segala macam. Itu kan keinginan kita. Tapi kata Allah, kau kasih sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi kalau kita minta A, nyatanya dapat B. Kita minta B, nyatanya dapat C. Kenapa? Karena Allah tahu bukan ini keinginan kita, tapi ini yang menjadi kebutuhan kita. Nah, jadi ibu-ibu orang tua kami menyikapi hari ini berbagai macam yang terjadi. Intinya apa? Pertama, kita harus sabar. Yang kedua, kita harus banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Usaha ibu silahkan, tapi pastinya keputusan tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa kita lakukan. Jangan ikut-ikutan ya berbuat maksiat. Karena ada satu pepatah di tengah masyarakat beredar itu dari dulu pun sudah ada, jangankan mencari yang halal, yang haram pun payah. Nauzubillah min zalik. Itu kan berarti sudah mendikti Allah. Jangankan mencari yang halal, yang haram pun payah. Nauzubillah. Ya kan? Itu kan berarti sudah berburuk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berikan kepada kita, jangankan kau nyari yang halal, yang haram pun kau akan payah, kata Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Intinya pertama kita harus banyak-banyak bersabar. Memang sabar ini enaknya bercakap. Di mulut sabar, tapi ketika musibah itu datang pada kita, ya kan, mungkin bisa jadi itu terasa amat berat. Tapi yakinlah Allah berikan cobaan kepada kita, karena Allah tahu kita pasti akan sanggup menerimanya. Yang kedua, ya setelah sabar apa yang harus kita buat? Setelah sabar kita harus banyak bertawakal kepada Allah. Usaha sudah kita kerjakan, kan hari ini anak-anak itu kan sudah dicari. Kalau apa namanya itu? Paranormal beratus orang udah katanya, ya kan? 300. Ya bisa jadi mungkin belum takdirnya. Intinya usaha tetap, berdoa dikerjakan, kan begitu? Itulah yang bisa kita buat sebagai manusia biasa. Tapi keputusan tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang bisa kita perbuat? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah, Bu. Kita boleh melihat ke atas, kemudian juga harus melihat ke bawah. Ke atas apa yang harus kita lihat? Amalan orang tentang kebaikan.
Yang ke bawah yang harus kita lihat masalah apa? Masalah dosa. Dosanya sedikit atau dosanya banyak. Tapi kalau ke atas orang tuh rajin ke masjid, orang tuh salawatnya rajin, banyak, apalagi sholat sunatnya nggak tinggal, puasa sunatnya rajin. Itu harus kita tengok, berarti melihat kebaikan itu harus ke atas. Tapi kalau melihat untuk urusan dunia, kita harus melihat ke bawah. Masih bersyukur kita kepada Allah. Walaupun misal kata mohon maaf, aku masih punya kereta, tetangga hanya sepeda, kemana-mana digayungnya sepedanya. Yang punya sepeda juga bersyukur kepada Allah. Aku masih lumayan punya sepeda. Tetanggaku nggak bisa punya sepeda, sepedanya pun tak ada, aku jalan kemana-mana. Yang berjalan bersyukur kepada Allah. Aku masih bisa jalan walaupun nggak punya apa-apa. Malam tetanggaku patah kakinya katanya, iya kan? Nah, jadi semuanya apa? Harus banyak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita kepada Allah semakin menambah ketakwaan kita dan semakin banyak Allah tambahkan rezekinya pula kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala macam mara bahaya musibah yang ada di kampung kita ini insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita sebagai hamba. Apa sebagai hamba? Yang pasti kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau nanti seandainya ada pemilihan pemimpin, ini kan pemilihan kepala desa nanti ini kan. Nah, saya ingatkan kepada kita semua, pilihlah orang yang paling taat kepada Allah. Kalau dikasih duit Pak, jangan diambil. Kalau 500.000 dikasihnya, kemana kira-kira? 500.000. Ambil aja Ya kan? Nah, satu kepala 500.000. Kami di rumah 2-4 orang udah 2 juta. Iya kan? Orang dikasih. Nah, jadi kalau seandainya mohon maaf ibu-ibu pola pikir kita seperti itu, sampai kapanpun kampung kita itu tidak akan menjadi baik. Kenapa? Karena pola ukur kita memilih pemimpin itu adalah uang. Kalau dia mau kasih dengan ikhlas ya silahkan saja. Ya kan? Maka kata Nabi, pilih orang yang paling baik. Kalau sama baiknya, pilih orang yang lebih tua umurnya. Kan begitu. Imam juga begitu dalam sholat. Umur sama, baiknya sama. Jadi yang mana yang harus kita pilih? Yang paling fasih bacaannya. Kan gitu. Jadi jangan gara-gara yang paling banyak uang, banyak uangnya ini. Jadi saran saya ya kalau bisa pilihlah pemimpin itu yang baik, yang paling taat, karena itu kepentingannya bukan hanya untuk kita tapi untuk orang banyak. Maka dalam suatu riwayat diceritakan ada seorang sahabat ditanya Rasulullah, andai kata doamu dikabulkan Allah, kau minta apa? Minta kaya? Tidak. Kalau andai kata aku minta kaya ya Rasulullah, yang kaya itu hanya aku katanya. Minta jabatan tinggi? Tidak. Kalau seandainya doaku dikabulkan, yang punya jabatan tinggi itu adalah aku. Jadi kau minta apa? Kata Rasulullah, aku minta pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil, tidak hanya aku, tidak hanya dirimu, tapi semua masyarakat merasakan kenyamanannya. Kan seperti itu Bu-ibu ya, orang tua kami. Nah, jadi mudah-mudahan supaya kampung kita ini berkah, salah satunya adalah banyak bersabar, kemudian kita di kampung ini bertawakal, kemudian kita di kampung ini bersyukur, dan jangan kerjakan maksiat. Apa contoh maksiat itu tadi? Ada orang yang kira-kira akhlaknya tak bagus, tapi kita pilih menjadi seorang pemimpin. Nauzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan dengan bermunajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa kita dikabulkan dan kita diberikan keamanan, kenyamanan dan kedamaian di kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya,
illa